warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 2 ingin mempraktikkan tentang gerak. Di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri, yaitu Susi Setiani, yang kedua Pak Iif, yang ketiga Bu Heni, yang keempat Bu Rini, yang kelima Bu Rina, dan yang keenam adalah Bu Ana. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Bu Heni. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan tentang gerak. Nah, di sini gerak itu ada 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap. Kecepatan suatu benda yang bergerak lurus adalah tetap bila dalam selang waktu, jarak ditempuh, dan arahnya sama. Kemudian yang gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara tetap atau beraturan, serta mempunyai percepatan tetap. Untuk mempraktekannya kita sudah siapkan alat dan bahan sebagai berikut, yaitu ada katrol gantung tunggal, kemudian ada stopwatch, kita menggunakan handphone ya. Kemudian ada penggaris, di sini ada beban gantung. Di sini masing-masing 100 gram, ada 2 buah. Kemudian ada benang kasur. Ini ada plastisin dan plastisin di sini sebagai beban tambahan. Untuk selanjutnya masuk ke materi gerak lurus beraturan akan disampaikan dengan Bu Rini. Ya, cara kerjanya adalah pertama kita sudah merakit benda ini menjadi satu rakitan, bukan rakitan bom ya, satu rakitan gerak lurus. Awalnya mari kita praktekkan saja ya, karena teori sudah dibacakan, kita praktekkan bagaimana cara kerjanya. Kita lihat di sini kenapa diberikan beban. Karena jika tidak berikan beban dengan berat yang sama, maka beban itu akan seimbang. Ya, tidak ada pergerakan yang seperti kita harapkan. Oleh sebab itu, sesuai dengan anjuran yang ada, maka kita akan berikan beban tambahan dengan jarak yang pertama adalah 20 cm, 22 cm, 20, 18, 16, dan 14. Jarak A ini adalah tetap di mana awal daripada katrol, ya, jaraknya tetap. Nah, jarak B ini juga tetap. Yang berubah adalah C. Ketika C ini semakin lama semakin dekat dengan B, maka waktu yang dibutuhkan semakin sedikit. Itu yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Kita buktikan. Siap-siap. Keberapa? 20 berapa? Yang pertama Pakai 22. 22. Silakan. Di waktu mana 22? Waktu Mana? Pas ya. Kita lihat ya, pas ya. Kita lihat ini di titik B. Lihat hijaunya aja ya, saudara-saudara. Nah, ini B. Kita sudah siap? 1, 2, 3. Ya, 70. Tunjukkan benar 70. Ya, hasilnya 70 ya. 0,70. Jadi di sini bukan 70 detik, tetapi 70 milidetik ya. Lalu jaraknya semakin dekat, minta tangan. Ke 20. Ya, kita lihat apakah akan semakin cepat. 1, 2, 3. Ya, 60. Tunjukkan. Ya, jadi perjalanan beban kedua dengan jarak 20 cm, hasilnya adalah 0,60. Ya. Tadi udah 20, kita ke 18. Naik di 18, makin lama makin dekat. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, hasilnya berapa tadi? Ya, 50 hasilnya ya. Ya. Kita cek lagi, makin lama makin dekat Ibu.
Coba ya, mungkin di jaraknya ke tangannya ya. Satu. Tar dulu Bu, bentar. Stopwatch. Berhenti. Oke. Makin dekat. 1, 2, 3, 4. Ya, 40. 1, Hasilnya 40. 0, ya. No, artinya 1, 0,4 milisecond. Satu, makin lama ke 14 ya. Ya. Terakhir adalah 14. 1, 2, 3. Up. Tuh. Oke. 30. Itu sudah percobaan ini Untuk gerak untuk gerak lurus beraturan. beraturan. Ya. Maka disimpulkan bahwa gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus ya, dengan kecepatan benda tetap, dengan beban yang sama beratnya. Makin dekat jarak yang makin cepat pula waktu yang diperlukan. Oke, baik. Di percobaan berikutnya kita akan melakukan percobaan gerak lurus berubah beraturan, di mana kita akan menarik beban dari titik A menuju titik B dan titik B menuju titik C. Untuk percobaan pertama, kita akan tarik benda dari titik A menuju titik B. Siap, Bu Heni? Siap. Ini udah pas belum? Ya, oke. Pas ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Stop. 5 tuh. 0,6. Jadi Berapa? waktu yang diperlukan dari titik A menuju ke titik B dengan jarak 30 cm adalah 0,60 milisecond. Percobaan kedua, kita akan tarik benda dari titik B menuju titik C. Siap, Bu Heni? Siap. 1, 2, 3. Stop. Baik, untuk percobaan kedua dari titik B menuju titik C dengan jarak 25 cm membutuhkan waktu 0,50 milisecond. Selanjutnya adalah titik A ke B dengan jarak 25 cm. 35 cm. Jadi titiknya semakin menjauh ya, jaraknya semakin panjang. Nah, Sini ya, Bu, ya? Kita akan buktikan waktunya akan lebih lama atau akan lebih cepat. Percobaan berikutnya, kita akan kembali menarik beban dari titik A menuju titik B dengan jarak yang berbeda. Kalau tadi 30 cm, sekarang menjadi 35 cm. Apakah akan mengalami perubahan kecepatan? 1, 2, 3. Stop. Nah, jadi waktu yang diperlukan pada percobaan kedua dengan jarak A ke B 35 cm adalah 0,65 milisecond. Jadi membutuhkan waktu yang lebih Panjang. lama. Nah, berarti di sini mengalami percepatan Negatif. positif karena waktunya bertambah. Nah, sekarang jarak B ke C yang jaraknya 20 cm. Jadi jaraknya lebih pendek ya. Baik, untuk percobaan berikutnya dari titik B menuju titik C dengan jarak 20 cm. 1, 2, 3. Stop. Ya, jadi jarak yang diperlukan dari titik B ke C dengan jarak 20 cm adalah 0,45 milisecond. Nah, berarti mengalami perlambatan. Jadi percepatan negatif karena waktunya berkurang. Gitu. Dan kesimpulan dari praktek kita hari ini akan dibacakan oleh Bu Ana Nurbaiti. Silakan, Bu Ana. Baik, kesimpulan dari praktikum kelompok kami di materi gerak ini pada gerak lurus berubah aturan ini adalah bahwa dari perubahan jarak dari titik A menuju titik B itu mengalami perubahan gerak positif atau di mana percepatannya mengalami perubahan semakin bertambah atau percepatan positif. Dan untuk perubahan percepatan dari titik B menuju titik C mengalami perubahan percepatan negatif, di mana percepatannya mengalami penurunan, yaitu semakin berkurang kecepatannya dari titik B menuju titik C. Demikian kesimpulan dari praktikum kelompok 2 kami dari materi yang kita bawakan, yaitu GLB dan GLBB atau gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi kalau
gerak lurus beraturan itu yang berubah adalah titik BC. C, titik B Dari ke B C. ke C. Nah, itu jaraknya berubah. Nah, sedangkan gerak lurus berubah beraturan itu yang berubah adalah titik A ke B dan B ke C itu juga mengalami perubahan. Jadi perbedaannya di sini kalau gerak lurus beraturan itu yang dihitung adalah kecepatannya. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan itu yang dihitung adalah percepatan. Itu ada percepatan positif dan juga percepatan negatif. Ya, cukup sekian praktikum dari kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar tahan.